gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Shalom. Shalom Bapak Ibu Jemaat House of Glory. Sungguh Dia Allah yang luar biasa dan dahsyat perbuatannya. Karena minggu ini kita berada di bulan yang baru, penyertaannya, kasih setianya terbukti untuk umat di tempat ini. Bersyukur bahwa hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Kita percaya bahwa hadiratnya berada di rumah-rumah, hadiratnya menyegarkan setiap jiwa, dan kita rindu untuk memberikan yang terbaik. Terlebih dahulu kita satu hati di dalam doa untuk memulai ibadah pada hari ini. Bersyukur Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang senantiasa memberikan karyanya di dalam kehidupan kami. Rencanamu terbukti Tuhan, penyertaan kasih setiamu sungguh nyata bagi umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami rindu memberikan pujian, penyembahan, tari-tarian kami yang terbaik. Dan kami percaya hadirat-Mu turun di setiap rumah-rumah jemaat-Mu. Hadirat-Mu yang memulihkan kami, hadirat-Mu yang menyegarkan setiap jiwa kami. Ini kami Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Lagu ini pada saat saya masih duduk di bangku SMP, saya mulai memiliki suatu impian untuk menjadi seorang musisi. Dan saya percaya tuh bahwa hari ini saya boleh menjadi seorang musisi. Itu karena kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan saya. Dan saya percaya bagi saudara-saudara yang ada di rumah, saya percaya apapun impian kalian, Tuhan dapat dan sanggup mewujudkan menjadi sebuah kenyataan. Telah berjalan jauh, banyak rintangan yang menghadang langkahku. Aku berdiri tegar, berdiriku tak takut. Meski ku jatuh, Dia kembali mengangkatku. Saat bumi bergoncang, ketika
on the run. You were always my shining sun. Ooh, choose a day with you, make it real. Just be true how I feel. Ooh, choose a day when I'm on the run. You are always my shining sun. Segala gelora dan gelombangmu melingkupiku. Samudera yang memanggil dengan deru air terjunmu. Dan ku takkan goyah, namun ku takkan goyah. Dan ku takkan goyah, dan ku takkan goyah, namun ku takkan goyah. Dan kami takkan goyah. Dan ku takkan goyah, namun ku takkan goyah. Karenamu, karenamu, karenamu. Segala gelora darimu semua, dan ku takkan goyah, dan ku takkan goyah. Segala gelora darimu semua, dan ku takkan goyah, dan ku takkan goyah. Dan kami takkan goyah, kami miliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Sorak kemuliaan bagi Raja kita. Kau mentariku, terangi hidupku. Sinari gelapku, kaulah pelitaku. Saat ku lemah berbeban berat, kau beriku kekuatan. Saat ku jauh terhilang arah, kau tuntun jalanku. Ku tak mau jauh, jauh darimu. Ku tak mau lepas, lepas darimu. Kau pegang tanganku, kau pimpin langkahku, kau nafas hidupku. Kaulah kuatku, yang menopangku, kau harapanku. Kau mentariku, terangi hidupku. Sindari gelapku, kaulah pelitaku.
sama-sama kita serukan yang ada di rumah, katakan, Kau harapanku. Mari kita berseru di dalam namanya. Haleluya jemaat Tuhan, kita mau menyatakan bahwa Allah adalah sumber pengharapan bagi setiap hati kita. Dan kita mau katakan bahwa Yesus cukup bagi kami. Amin. Amin. Let's go turn it up. The sun of praise no longer enough. You are the sun that shine. You are the light that saves. When the times are hard, I know that you're enough. The hope in the coldest night, I walk by faith, rejoice in life. Ku tak mau jauh darimu. Katakan, kami tidak mau lepas. Ku tak mau lepas darimu. Kau pegang tanganku, kau pimpin langkahku, kau nafas hidupku. Kaulah kuatku yang menopangku, kau harapanku, kau harapanku, kau harapanku, kau harapanku, kau harapanku, kau harapan. Sebab hanya Yesus harapan kami, kau harapanku. Kita percaya hanya di dalam Yesus, kau harapanku. Kasih Tuhan yang memampukan kita melakukan kehendak Tuhan. Karena itu dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, terus kenakan kasih Kristus dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu semuanya. Amin. Kasih sabar hati, kasih murah hati, kasih lemah lembut, kasih penuh pengharapan. Kasih sabar hati, kasih murah hati, kasih lemah lembut, kasih penuh pengharapan. Saling menghormati, kita saling mengasihi, saling mengampuni, mengasihi sesamamu, bekerja bersama, suka dan duka bersama, berbakti bersama, melayani Tuhan. Saling menghormati, kita saling mengasihi, saling mengampuni, mengasihi sesamamu, bekerja bersama, suka dan duka bersama, berbakti bersama, melayani Tuhan. Kita ulangi pujian ini lebih sungguh lagi, katakan kasih itu sabar hati. Kasih sabar
besar hati, kasih murah hati, kasih lemah lembut, kasih penuh pengharapan, saling menghormati, kita saling mengasihi, saling mengampuni, mengasihi sesamamu, bekerja bersama, suka dan duka bersama, berbakti bersama, melayani Tuhan. Saling menghormati, kita saling mengasihi, saling mengampuni, mengasihi sesamamu, bekerja bersama, suka dan duka bersama, berbakti bersama, melayani Tuhan. Berbakti bersama, berbakti bersama, melayani Tuhan. Berbakti bersama, berbakti bersama, melayani Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian penyembahan yang terbaik bagi seti Tuhan kita. Kasih-Mu Tuhan yang memampukan setiap kami untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau dimanapun kami berada, Kristus menjadi teladan kehidupan kami. Kristus menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat figur Allah yang selalu Engkau tampilkan bagi setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, Engkau memampukan setiap kami untuk melakukan apa yang menjadi perintah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau Bapa, Engkau terus bekali kami. Setiap hati mampu melakukan, setiap hati rindu melakukan hal itu. Kerjakan terus Bapa, kerjakan terus Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu dan selalu mendampingi kehidupan kami. Dan kami percaya itu Bapa. Haleluya. Ku sembah, ku sembah. Kau dimuliakan selamanya. Mari sama-sama kita sembah Dia. I wanna be in your love. I wanna be in your love. I wanna be in your love, Jesus. Oh, I wanna be in your love. I wanna be in your love.
your love Jesus. Dimanapun kau ada bersama kami nyanyikan, I wanna be in your love, I wanna be in your love, I wanna be in your love Jesus. Ajari kami untuk mengasihi seperti Engkau Bapa. I wanna be in your love, I wanna be in your love, I wanna be in your love Jesus. Kami merasakan kasih-Mu sekali lagi. I wanna be in your love, I wanna be in your love, I wanna be in your love Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu Bapa. Kami membutuhkan kasih-Mu di setiap langkah kami, dan kami percaya kami boleh menjadi lebih dari pemenang. Amin. Kami rindu Tuhan untuk selalu berada di dalam hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan, di dalam hadirat-Mu Engkau hadir, menjumpai setiap hati kami, membentuk setiap kami sesuai dengan apa yang Engkau mau. Ini kami Tuhan. Akulah bejana yang perlu dibentuk, bentuklah sesuai rencana-Mu. Ubahlah hatiku, jadikan seperti-Mu. Tangan-Mu, jadikan ku baru. Jadikan ku alat-Mu, bersaksi bagi-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Jadikan ku alat-Mu, Jadikan ku alat-Mu, bermazmur bagi-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. ini kami Tuhan bejana-Mu. Pakai dan bentuk kami. Akulah bejana yang siap dibentuk, bentuklah sesuai rencana-Mu. Ubahlah hatiku, jadikan seperti Ubahlah hatiku, jadikan seperti-Mu. Tangan-Mu, jadikan ku baru. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Jadikan ku alat-Mu, bersaksi bagi-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Jadikan ku alat-Mu, bermazmur bagi-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Akulah bejana. Akulah bejana yang perlu dibentuk, bentuklah sesuai rencana-Mu. Ubahlah hati kami Tuhan. Ubahlah hatiku, jadikan seperti-Mu. Tangan-Mu, jadikan ku baru. Mari angkat tangan kita. Pernyataan kami Tuhan. Jadikan ku alat-Mu,
Kami mau bersaksi bagi-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu. Jadikan ku alat-Mu, bermazmur bagi-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Ini setiap kerinduan kami. Untuk memuliakan nama-Mu, Untuk memuliakan, untuk memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah online. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Walaupun kami berbeda tempat dan waktu. Kami percaya di saat kami menyembah Engkau. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di saat pujian-pujian diangkat, Engkau menyertai kami semua. Ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya di saat kami mendengarkan firman-Mu, kami semuanya terberkati. Setiap kami direstorasi oleh kebenaran firman-Mu. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah. 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang siap mendengarkan firman Allah, bersama saya katakan, amin. Shalom. Saya percaya setiap saudara merasakan hadirat Allah senantiasa di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap saudara dari hari ke hari, saudara disertai Tuhan. Karena engkau adalah biji mata Tuhan. Mari katakan dengan sebelahmu, katakan engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan semuanya pasti berhasil dan beruntung. Dan setiap langkahmu akan mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Allah. Dengan tema mendukakan Roh Kudus jadi malapetaka. Mari kita buka di dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 9 sampai ke 10. Saya baca yang ke-9, saudara baca yang ke-10. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Saudara yang terkasih, maka dari itu tema yang saya ambil, mendukakan Roh Kudus jadi malapetaka. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-9, saudara, di sini dikatakan dalam segala kesesakan mereka. Artinya setiap saudara dan saya mengalami kesesakan. Bukan seorang duta. Tuhan tidak ngirim duta. Tuhan tidak kirim wakil. Tuhan tidak kirim utusan. Melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Di saat-saat genting manusia terjebak oleh dosa, terjerat oleh dosa, terbelenggu oleh dosa,
dan upah dosa itu maut. Tuhan tidak menyuruh utusan, tetapi dia sendiri melakukan misi keselamatan. Maka misi keselamatan itu membawa sekarang konsekuensinya nyawanya dia. Dan di dalam Alkitab ayat yang ke-9 itu dikatakan, dialah yaitu Tuhan Yesus yang menebus mereka dalam kasih-Nya. Artinya Tuhan Yesus yang menebus dosa saudara dan saya, saudara. Dengan kasih-Nya supaya saudara dan saya memperoleh keselamatan. Dengan belas kasihan-Nya, Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Saudara, 6.000 tahun yang lalu sudah dinubuatkan. Sampai 2.000 tahun yang lalu, saudara. Terjadi sesuai dengan firman-Nya. Maka dari itu, saudara, setiap saudara yang belum mengenal kebenaran firman ini, belum mengenal bahwa Yesus sendiri adalah juru selamat, hari ini cepat-cepat terima Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara. Maka saudara akan diselamatkan, dimenangkan. Dan kita baca di ayat yang ke-10 yang ada konteksnya dengan tema pada hari ini. Tetapi mereka memberontak. Artinya mereka tidak mengerti bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, punya sasaran, punya tujuan supaya saudara dan saya selamat. Ada banyak kelompok-kelompok yang tidak mengerti. Bahkan ada yang memberontak. Saudara, bahkan ada yang mendukakan Roh Kudus. Kata mendukakan Roh Kudus itu adalah sekelompok orang yang mengerti Yesus atau mengerti firman Allah, tapi justru dia yang mendukakan Roh Kudus. Maka ia berubah, saudara. Roh Kudus kalau didukakan, asalnya saudara, Roh Kudus itu Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus itu lemah lembut. Dan kelemah lembutannya kalau didukakan itu bisa berubah menjadi musuh saudara dan saya. Dan dia sendiri akan berperang bagi orang yang mendukakan Roh Kudus. Nah, ini tidak boleh terjadi bagi orang Kristen, saudara. Ini tidak boleh terjadi ke dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sebagai orang Kristen kerap kali meremehkan kesakralan Roh Kudus yang bisa membawa malapetaka. Kita kerap kali mengatakan dengan mudah, kita mendukakan Roh Kudus. Kita kadang-kadang meremehkan. Pada waktu kita beribadah, pada waktu kita jemaat sedang ibadah berlangsung, jemaat tidak menghormati Roh Kudus. Ada yang chatting, ada yang buka WA, jawab WA. Ada yang lebih mementingkan kepentingan di rumah daripada waktu dia berada di gereja yang mana dia harus menyembah Tuhan. Dan saudara, bukan saja di gereja, saudara. Kerap kali kita tidak sadar bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Dan kita melakukan kesembarangan kita. Kita melakukan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Dengan melakukan hawa nafsu, kedagingan. Tanpa disadari bahwa di dalam bait Allah itu ada Roh Kudus. Hati-hati. Memang sifat Roh Kudus adalah penolong, saudara. Roh Kudus mempunyai sifat yang suka menolong kita di dalam waktu kesesakan. Di saat kita mengalami kesulitan, Roh Kudus selalu dengan lembut memberi tuntunan, memberi pertolongan. Di saat kita mengalami kesesakan, Roh Kudus memberi penghiburan. Dengan penghiburan dan menguatkan kita. Di saat kita kehilangan
jalan. Roh Kudus bisa menuntun setiap langkah kita. Tetapi jika kita menyalahgunakan Roh Kudus, maka terjadilah malapetaka. Saudara, di dalam Yesaya pasal 63 ayat 10 dikatakan ada satu kata yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu memberontak. Saudara, kalimat berontak di dalam bahasa Ibraninya marah. Marah itu artinya menolak. Kalau kadang-kadang kita melihat ada tuntunan Roh Kudus, kita nggak peka lagi. Dan kita, Roh Kudus mengatakan jangan dilakukan, itu akan mencuri. Kita menolak. Kita menentang. Kita tidak tunduk. Itu tandanya kita sedang memberontak. Di saat-saat kita, saudara, di dalam beribadah, di saat-saat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, kita merasa bahwa seolah-olah tidak ada apa-apanya. Kita nggak peka lagi. Kita lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri, tanpa mengerti bahwa di dalam ibadah Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus sedang merestorasi. Roh Kudus sedang memulihkan saudara. Roh Kudus sedang memberikan hikmat pada saudara. Tapi karena kebandelan kita, karena ketidaktaatnya kita, sehingga kita tidak peka dengan suara Roh Kudus. Saudara, kata marah itu di dalam bahasa aslinya disobey atau tidak mematuhi. Atau mendukakan, menyedihkan. Saudara, Roh Kudus kalau kita dukakan akan muncul, saudara, sebuah kejengkelan, saudara. Di dalam bahasa aslinya asap. Asap itu artinya Roh Kudus sedang mengalami kedukaan. Asap itu artinya kesedihan. Roh Kudus sedang berduka. Atau Roh Kudus didukakan. Karena apa? Ketidaktaatannya kita. Karena ketidaksetiaannya kita. Karena kita langgar semua kebenaran firman Tuhan. Saudara, Roh Kudus bisa berubah, saudara. Roh Kudus bisa berubah menjadi musuh saudara dan saya. Maka dari itu saudara, pada waktu kita membaca tadi di dalam Yesaya 63, yang memberontak. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Kata memberontak dan kata mendukakan ini saudara, harus kita garis bawahi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saudara, kita kerap kali tidak menghargai Roh Kudus, meremehkan. Kita bisa menjadi pemberontak. Kita bisa mendukakan. Kita bisa mendukakan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan berubah menjadi musuh saudara dan saya. Mendukakan Roh Kudus dapat membawa malapetaka. Dan bahkan dapat membunuh seperti yang terjadi pada suami istri Ananias dan Safira. Mari kita buka di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kisahnya demikian saudara. Saya baca yang pertama, saudara baca yang kedua, kita bersaut-sautan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga kamu mendustai Roh Kudus
dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Mereka sangat ketakutan, semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihat, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang mendengar hal itu. Yang percaya firman Tuhan katakan ya dan amin. Saudara, kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11, di sini sebuah kisah bagaimana seorang Ananias dan Safira. Saudara, pada waktu itu saudara, terjadi sebuah kegerakan pada zaman itu. Terjadi lawatan Tuhan yang begitu dahsyat. Petrus dan murid-murid Yesus melakukan banyak mujizat. Jemaat mulai hatinya membara-bara. Mereka melihat ada sesuatu yang dahsyat dalam hidup mereka. Paradigma mereka berubah dari asalnya orang yang penuh dengan ketakutan atas Yesus mati di atas kayu salib. Mereka berubah karena mereka melihat bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Maka jemaat mulai mereka memberitakan kabar baik. Mereka menjadi martir-martir bagi Kristus. Dan semuanya saudara, mereka mendapatkan satu kegerakan yang luar biasa. Sehingga apa? Mereka sudah tidak memperhatikan uang lagi saudara. Harta bukan menjadi sesuatu yang penting bagi mereka karena mereka sudah melihat dengan kasat mata mereka bahwa ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang lebih penting, yaitu tentang keselamatan. Mereka melihat mujizat bagaimana Allah itu hidup. Mereka melihat orang yang dikatakan mati dan bangkit pada hari ketiga, dia adalah Mesias. Paradigma mereka berubah. Harta bukan menjadi sesuatu yang penting bagi mereka. Maka mereka bersepakat, mereka akan memberitakan Injil. Mereka jual semua harta-harta mereka untuk diberikan kepada rasul, supaya rasul-rasul ini bisa didanai untuk memberitakan kabar-kabar baik, kabar-kabar keselamatan. Injil diberitakan. Dan mereka mengadakan persekutuan setiap hari. Mereka memecah-mecah roti dan minum anggur. Atau melaksanakan perjamuan suci setiap hari. Mereka menerima lawatan Tuhan yang dahsyat saudara. Tetapi saudara, di dalam kelompok itu ada yang tidak tulus. Ada yang tidak setia. Ada yang tidak taat. Maka terjadilah sepasang suami istri. Ananias dan Safira.
Mereka sepertinya jadi orang Kristen. Mereka sepertinya orang yang luar biasa sama-sama pada zaman itu. Murid-murid Yesus dan zaman jemaat mula-mula. Mereka ikut-ikutan menjual tanah mereka untuk diberikan kepada rasul-rasul, termasuk Rasul Petrus. Dan tujuannya mereka, saya tafsir pasti ikut-ikutan, saudara. Karena semua orang yang di sekitar mereka menyerahkan harta mereka, jual dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, Ananias dan Safira juga mau melakukan penjualan asetnya. Tanahnya mau dijual. Dan diberikan kepada rasul. Tetapi tanpa dia sadari, dia mencuri kemuliaan Tuhan. Tanpa dia sadari, dia mau supaya dipuji oleh manusia. Tanpa dia disadari, dia mendukakan Roh Kudus. Bagaimana dia bisa mendukakan Roh Kudus? Dia ambil sebagian, bersepakat dengan istrinya. Hartanya tidak semuanya diserahkan. Nah, kita belajar. Mengapa sampai Roh Kudus didukakan? Yang pertama, saudara, hal-hal yang dapat mendukakan Roh Kudus adalah jika kita berdusta kepada hamba Tuhan untuk mendapatkan pujian dari manusia tanpa memperhitungkan bahwa ia akan mendukakan Roh Kudus yang akan membawa malapetaka. Mereka tidak sadar. Mereka ambil sebagian. Sebetulnya, saudara, Petrus pernah ngomong, sebelum kamu berikan, itu adalah milikmu mutlak. Sudah kamu jual, mutlak masih kamu punya. Tetapi kamu tidak jujur, berdusta, maka Roh Kudus didukakan. Saudara, hati-hati di dalam kekristenan pada akhir zaman ini. Mungkin saudara meremehkan Roh Kudus. Mungkin saudara merasa ini kecil, ini tidak masalah. Saudara, hati-hati. Dalam saudara memberikan persembahan, di dalam saudara memberikan persepuluhan, mungkin saudara meremehkan. Bisa saya pakai sebentar, atau bisa saya pakai nanti sebagian untuk yang lebih penting. Hati-hati. Maka dari itu saudara, kita harus belajar. Jangan sampai Roh Kudus meninggalkan kita. Jangan sampai Roh Kudus itu menjadi musuhnya kita. Saudara, Roh Kudus bisa meninggalkan kita jika kita sudah tidak peka lagi. Orang yang tidak peka, dia pasti hatinya menjadi keras. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang tidak sadar bahwa setiap kita meremehkan Roh Kudus dengan melanggar kebenaran firman, detik itu jadi ada kematian. Mungkin tidak mati fisik, saudara, tapi mati rohani. Sehingga saudara melakukan apa saja, semuanya saudara aminkan, saudara halalkan. Semua pelanggaran-pelanggaran saudara anggap remeh. Berapa banyak kita sebagai orang Kristen, kita tidak sadar bahwa Roh Kudus yang ada di dalam tubuh kita masih eksis. Tapi jangan didukakan. Kalau terus menerus didukakan, saudara akan mengalami kematian, yaitu kematian rohani.
Saudara, jika kita keraskan hati, walaupun telah berbagai cara Allah menegur dan mengingatkan kita, maka Roh Kudus akan meninggalkan kita. Mari kita buka di dalam kitab 1 Samuel pasal 6 ayat 6. Mengapa engkau berkeras hati? Sama seperti orang Mesir dan Fir'aun berkeras hati. Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Saudara, ada sebuah teguran. Mengapa engkau berkeras hati seperti Fir'aun? Saudara, Fir'aun bicara tentang hatinya sudah keras. Diawali dari hati yang dikeraskan oleh dia secara pribadi. Mengapa dia bisa mengeraskan hati? Ternyata ada kedagingan. Kedagingan bicara kesombongan. Kesombongan bicara tentang hawa nafsu. Dia ada kearoganan. Dia merasa dia lebih lagi hebat daripada Allah, pencipta langit dan bumi. Dia sudah tidak memperhatikan lagi bahwa dia sedang berlawanan dengan Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Orang yang berkeras hati itu dimulai dari apa? Tidak peka. Orang yang tidak peka adalah orang apa? Orang yang tidak mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan adalah orang yang mau berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh. Dengan hati yang murni. Orang yang punya kepekaan adalah orang yang mau melakukan kebenaran firman. Orang yang mencari Tuhan adalah orang yang senantiasa berdoa dengan puasa mencari Tuhan. Maka dia akan mendapatkan kepekaan di dalam setiap firman yang kamu lakukan. Yang menjadi gaya hidup. Maka hari itu, detik itu, Roh Kudus akan menunggal dengan saudara. Saudara menjadi orang yang peka. Berapa banyak orang Kristen pada akhir zaman ini. Mereka seperti jadi orang Kristen tapi Kristennya packaging. Kristennya hanya di kulit. Sepertinya indah. Saudara ke supermarket, saudara lihat banyak gula-gula atau permen-permen yang packagingnya indah. Tapi kontennya, isinya belum tentu saudara. Atau banyak juga orang Kristen yang pakai topeng saudara. Di gereja mereka luar biasa. Seperti mereka melakukan atau mempunyai perilaku malaikat. Tetapi hari ini saudara saya sampaikan. Bahwa kepekaan itu. Jika engkau melakukan kebenaran firman. Kepekaan itu akan terjadi jika engkau melakukan firman. Dan firman itu dilakukan menjadi gaya hidup. Dan di situ ada hadirat Allah. Dan di situ engkau akan mengalami kemanunggalan dengan Allah. Maka saudara menjadi orang yang peka. Ada dosa. Saudara akan merasakan. Dan bahkan saudara tidak berani menyentuh dosa. Karena apa? Roh Kudus akan mengingatkan saudara. Karena saudara peka. Dan banyak orang yang mengeraskan hati itu karena apa? Terlalu banyak bersungut-sungut. Tidak pernah mengucapkan syukur. Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang tidak pernah mencari Tuhan. Dengan murni. Tidak pernah berdoa dengan tulus. Tidak pernah menyembah dengan tulus. Dia gampang bersungut-sungut. Dia selalu lupa dengan kebaikan Tuhan. Seperti bangsa Israel. Dia dimerdekakan, dia keluar dari perbudakan. Dia keluar dari Mesir. Dia di padang gurun sebenarnya dia sudah jadi orang yang merdeka. Di padang gurun saudara,
dia keluar dari Mesir, dia dapat perkenanan dari Tuhan. Tuhan mengubah bangsa Mesir, memberikan harta kepada mereka. Tuhan ubah. Maka dari itu, dari perbudakan keluar dari Mesir, disangoni saudara. Diberi hartanya orang Mesir. Di padang gurun dalam perjalanan Tuhan memberikan banyak sekali mujizat demi mujizat. Tidak ada air. Musa minta dengan Tuhan di padang gurun. Hanya diteriakin keluar air. Atau hanya dengan tongkat dia pukul itu batu, keluarlah air. Tetapi bangsa ini tidak pernah mengucapkan syukur. Karena apa saudara? Mereka tidak peka. Mereka tidak menghormati roh Allah. Mereka hanya mengandalkan imannya dari Musa. Mengandalkan Musa. Dan mereka tidak mengandalkan Tuhan secara pribadi. Mereka seperti anak bayi saudara. Mereka katakan kami tidak pernah makan roti lagi. Tuhan turunkan manna. Tuhan mengatakan jangan lagi manna itu disimpan lebih dari 1 hari. Nanti akan jadi ulat. Keserakaan itu menguasai mereka. Mereka simpan. Dan besoknya jadi ulat. Sudah makan roti cukup. Mana dari surga diturunkan. Mereka katakan aku bosan makan roti. Kepingin makan daging. Tuhan kirimkan daging burung puyuh. Mereka makan. Saya nggak tahu bagaimana caranya makan. Apakah mentah-mentah dimakan? Tahu-tahu saudara. Sampai kenyang dan muntah bukan dari mulut. Tapi muntah dari hidung. Itulah manusia. 6.000 tahun yang lalu sudah terjadi. Demikian juga pada akhir zaman ini. Keserakaan, hawa nafsu, menginginkan kekayaan, menginginkan keduniawian yang berlebih-lebihan. Saudara, saya mau mengajak saudara. Mari kita buka di dalam Bilangan pasal 11. Ayat yang pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tentang nasib buruk mereka. Ketika Tuhan mendengar, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalakan api Tuhan di antara mereka. Dan merajalela di tempat perkemahan. Hati-hati saudara. Tuhan ngomong. Jangan bersungut-sungut. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami proses. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami kesulitan di dalam keuangan. Ucapkan syukur. Mungkin saudara, hari ini saudara sedang divonis dokter bahwa engkau tidak ada kesembuhan. Saya perlu sampaikan. Jika ada intimidasi. Lawan intimidasi itu dengan firman Allah. Karena apa saudara? Tuhan sedang mengajar kita. Kita diajar. Supaya apa? Iman kita tetap teguh. Karakter kita dibentuk. Supaya iman kita tidak goyah. Tuhan mengajar firman. Dan firman itu dilakukan menjadi gaya hidup saudara. Supaya apa? Saudara dibersihkan. Di dalam kitab Yohanes pasal 15 dikatakan firman itu membersihkan saudara dan saya. Firman itu membersihkan karakter kita. Setiap saudara mendengarkan firman dan saudara lakukan, saudara sedang membersihkan dan membentuk karakter saudara supaya seperti Kristus. Maka dari itu saudara,
Tuhan murka kepada orang yang bersungut-sungut. Saya kerap kali ketemu dengan orang mengatakan, ya apa saya, bagaimana? Ekonominya kok begini terus. Dia lupa. Dia tidak tahu bahwa di depan dia Tuhan sedang menunggu. Apakah imanmu sudah bertumbuh? Apakah engkau sudah melakukan firman? Apakah engkau sudah mengucapkan syukur? Begitu saudara lakukan, maka mujizat besar akan terjadi dalam hidup saudara. Jika kita tidak mempercayai kuasa Allah, walaupun ia berkali-kali menyatakan mujizat bagi kita, kita seperti bangsa Israel. Bangsa Israel melihat begitu banyak mujizat. Tidak ada makanan. Tuhan kirimkan roti mana? Kehausan. Dengan tongkat yang dipukulkan di atas batu, keluar air. Belum lagi 10 tula didemonstrasikan oleh Tuhan. Sungai Nil berubah menjadi darah. Maka Firaun mengatakan, oke, saya lepaskan. Dia ingkar janji. Tuhan kirim kata. Seluruh negeri itu banyak kata. Belum lagi saudara, sampai di akhirnya. Karena dia mengeraskan hati. Tuhan kirim lalat pikat. Tuhan kirim gelap. Dan masih tidak kapok-kapok saudara. Maka dari itu setiap orang Kristen harus mengenal bahwa Roh Kudus harus dihormati. Roh Kudus itu adalah pribadi saudara. Sejak saudara mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara. Dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, saudara memperoleh keselamatan. Saudara dibaptis manusia lama, saudara mati, bangkit manusia baru. Dan Tuhan curahkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Di dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku. Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Itulah gambaran di dalam kehidupan kita saudara. Kita kerap kali menikmati mujizat demi mujizat. Tapi begitu kita sedang dibentuk karakter. Begitu kita sedang menghadapi pencobaan. Begitu kita menghadapi persoalan. Begitu kita menghadapi masalah. Iman kita goyah. Karena apa? Kita mudah lupa. Kita lupa atas kedahsyatan Tuhan. Kita lupa atas kebaikan Tuhan. Saya perlu sampaikan kepada setiap saudara. Di dalam hidup ini Tuhan tidak janjikan semuanya. Di dalam kehidupan itu semuanya rata. Semuanya jadi lancar. Tapi perlu saya sampaikan. Tuhan berjanji bahwa saudara dan saya dijadikan pemenang. Bahkan lebih dari pemenang, kita dijadikan fighter untuk menaklukkan bumi ini. Hari-hari ini kita diperhadapkan masalah demi masalah. Jangan pernah iman kita goyah. Supaya iman kita tidak goyah, kita perlu apa? Melakukan kebenaran firman. Setiap firman yang saudara lakukan, saudara, iman saudara akan bertumbuh. Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang tidak pernah menolak kehendakan Allah. Jika kita menolak kehendakan Allah secara mutlak dalam hidup kita, maka kita akan mengalami persoalan yang pelik. Yesaya 45 ayat 9. Celakalah orang yang berbantah
dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apa yang kau buat? Atau yang telah dibuat, engkau tidak punya tangan. Saudara, ayat ini sangat-sangat luar biasa. Dia katakan celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Saudara dan saya, kita adalah ciptaannya Allah, saudara. Kalau kita berbantah dengan pembentuknya, kita akan mengalami tragedi. Saudara dan saya dikatakan di dalam firman, kita tidak lebih dari beling periuk saja. Saudara dan saya itu seperti debu di hadapan Tuhan. Dan di Alkitab dikatakan dengan jelas, adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya? Gak ada, saudara. Tanah liat itu hanya diam. Tanah liat itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia sedang dibentuk. Tanah liat itu dikasih air dan dibuatkan adonan dan dibentuk oleh penciptanya. Apakah kita bisa mengklaim, tanah liat itu mengklaim, atau memerintah penciptanya? Nggak bisa. Karena tanah liat nggak punya tangan. Seperti saudara dan saya, kita ini hanyalah ciptaan oleh si pencipta, yaitu Allah itu sendiri. Maka dari itu saudara, saya sangat risih kadang-kadang melihat orang Kristen yang sombong. Saudara dan saya ini semuanya ciptaan Tuhan yang mempunyai waktu. Ada limitasi waktu. Saudara dan saya, Alkitab mencatat saudara, umur manusia 70, 80 itu bonus. Kalau saudara umurnya 60, saudara sisa 10. Kalau ngikuti standar, kalau masuk standar, kalau enggak masuk, dikurangi lagi saudara. Belum lagi dipotong 10, dipotong tidur, dipotong macam-macam saudara. Tinggal 5. Kita ini lemah saudara, tanpa Tuhan. Tetapi jika Tuhan bersama kita, jika Tuhan menyatu dengan kita, apa yang kita lakukan pasti menjadi pemenang. Apa yang kita lakukan pasti ada mujizat. Karena kita bersama pencipta langit dan bumi. Ia berdaulat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang dilakukan Roh Kudus jika ia didukakan? Yang pertama, ia meninggalkan kita, saudara. Di dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 13. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadamu. Pemazmur mengatakan, kamu bisa mengambil apa saja, tapi rohmu jangan diambil dari aku. Maka dari itu saudara, hormati Roh Kudus dengan melakukan kebenaran firman. Jangan mengeraskan hati. Ia akan melawan kita saudara. Kalau saudara dan saya memberontak seperti yang ditulis di dalam Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus, maka mereka berubah menjadi musuh mereka. Dan ia sendiri berperang melawan mereka. Maka dari itu tadi yang sudah saya sampaikan, Roh Kudus adalah pribadi. Memang dia lembut. Memang dia menghibur. Memang dia menuntun. Memang dia lemah lembut. Dia penolong. Tetapi kalau kita memberontak dan mendukakan Roh Kudus, dia akan berubah menjadi musuh saudara dan saya. Dia sendiri yang berperang untuk saudara dan saya.
berperang melawan kita semua. Yang mendukakan Roh Kudus. Yang membunuh kita seperti halnya Roh Kudus bersama Allah membunuh Korah, Datan dan Abiram. Korah dan Datan Abiram. Dia membuat pemberontakan kepada Musa, hamba Tuhan yang diurapi. Hamba yang diutus. Dan dia mengatakan, kenapa engkau meninggikan dirimu sendiri? Padahal engkau menjanjikan kami untuk masuk di tanah Kanaan. Sampai sekarang tidak ada hasilnya. Maka saudara, Korah dan Datan dan Abiram, mereka membentuk konspirasi. Mereka memberontak kepada Musa. Dia memprovokasi kepada orang-orang yang lain. Dan mereka memaksa untuk masuk, untuk membara ukupan. Saudara. Mereka mau mengkudeta, mengambil alih hamba yang diurapi oleh Tuhan. Yaitu Musa, saudara. Tetapi Musa mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dia mempunyai kepekaan, dia bisa berkomunikasi. Dan Tuhan kasih jaminan. Itu tandanya kedahsyatan saudara. Bagi setiap saudara yang mempunyai hubungan dengan Tuhan. Mempunyai kepekaan. Karena apa? Musa selalu mencari Tuhan. Musa sangat menghormati kemah suci. Dia menghormati ruangan suci, ruangan maha suci. Hanya Harun imam besar yang bisa masuk ke dalam ruangan itu. Tidak sembarangan orang. Tetapi saudara, Musa diberitahu oleh Tuhan. Akan terjadi sesuatu. Hukuman kepada Korah, Datan dan Abiram. Kalau mereka tidak menghormati peran dari Roh Allah. Mereka sembarangan. Mereka bukan pilihan. Maka dari itu pada waktu itu saudara terjadi sebuah peristiwa yang sangat-sangat menakutkan saudara. Maka Tuhan katakan kepada Musa. Akan terjadi tanah itu terbuka, terengah. Dan orang-orang itu akan masuk mati lenyap. Mereka tidak mengerti. Mereka masih berani melanggar. Maka sudah ada warning, ada peringatan dari Musa. Musa ngomong, kalau kamu matinya biasa, berarti aku bukan utusan Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan demikian. Berkatalah ia kepada umat itu. Baiklah kamu menjauh dari kemah orang fasik ini. Jangan kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka. Supaya kamu jangan mati lenyap karena segala dosa mereka. 27. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram. Berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya. Dan para anaknya dan para anak-anak kecilnya. Sesudah itu berkatalah Musa. Dari hal inilah kamu akan tahu. Bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia. Dan mereka mengalami yang didiami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi, perhatikan saudara. Jika Tuhan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi. Dan tanah mengangahkan mulutnya. Dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka. Sehingga mereka hidup turun ke dunia orang mati. Maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan.
Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya. Dan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikian mereka dengan semuanya orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutup mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka. Sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Dan keluarlah api berasal dari Tuhan lalu memakan habis kedua 150 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Saudara perhatikan, tidak tanggung-tanggung Tuhan mendemonstrasikan kalau engkau mendukakan Roh Kudus, maka terjadilah malapetaka. Maka bumi itu akan ternganga. Mulutnya terbuka menelan mereka. Dan pada waktu itu juga orang yang sembarangan masuk, mengambil alih hak keimaman. Sekaligus 250 orang mempersembahkan ukupan itu. Lenyap, saudara. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Saudara telah mendengarkan firman Allah. Dan firman Allah itu dengan tema, jika kita mendukakan Roh Kudus, akan menjadi malapetaka. Mari kita belajar untuk tidak mendukakan Roh Kudus. Yang pertama, kita tidak bisa berdusta. Jika kita berdusta kepada hamba Tuhan untuk mendapatkan pujian dari manusia, tanpa memperhitungkan bahwa itu akan mendukakan Roh Kudus dan membawa malapetaka. Jika kita berdusta kepada Tuhan untuk mendapatkan pujian dari manusia, itu juga akan mendukakan Roh Kudus yang membawa malapetaka. Kita perlu belajar mempunyai hati yang peka dengan mencari Tuhan. Setiap saudara harus mencari Tuhan melalui doa, melalui penyembahan yang tulus dan murni. Mencari Tuhan melalui pujian, penyembahan. Mencari Tuhan melakukan setiap firman. Dan setiap firman yang dilakukan akan menarik hadirat Allah. Sehingga kita dipenuhi oleh Roh Allah. Maka saudara menjadi orang yang peka. Hati saudara tidak jadi keras. Hati saudara dipenuhi oleh Roh Allah. Yaitu kelembutan, lemah lembut, berhikmat, penuh kasih, penuh damai sejahtera. Setiap orang bisa mendukakan Roh Kudus jika dia selalu bersungut-sungut. Tidak pernah mengucapkan syukur. Padahal Tuhan sudah membawa saudara kepada banyak mujizat-mujizat dalam hidup saudara. Saudara harus ingat apa yang ditulis oleh Alkitab. Jangan seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Mereka melihat mujizat demi mujizat. Tapi mereka tetap bersungut-sungut. Mereka melihat 10 tula bagaimana mereka dimerdekakan oleh Tuhan. Mereka tidak mau makanan, mereka lapar, Tuhan turunkan mana. Mereka kepingin makan daging, Tuhan turunkan burung puyuh. Tetapi mereka tetap bersungut-sungut. Setiap saudara, jika bersungut-sungut, saudara melecehkan Tuhan. Membawa Tuhan murka seperti kepada bangsa Israel. Tuhan akan menurunkan api.
Maka setiap saudara saya perlu sampaikan, jangan sekali-kali mendukakan Roh Kudus. Maka dari itu setiap saudara, kita harus mempercayai kuasa Allah. Jangan seperti bangsa Israel. Tidak mempercayai kuasa Allah walaupun dia telah berkali-kali menyatakan mujizat bagi bangsa ini. Mereka tidak pernah mengucapkan syukur. Penuhi hati kita dengan ucapan syukur. Hari ini mungkin saudara sedang tertekan. Kekuatan, kunci kedahsyatan dengan ucapan syukur. Pada saat saudara mengucapkan syukur, ada energi yang baru. Ada kekuatan yang baru yang dari Tuhan untuk mengubah paradigma yang baru. Mengubah keadaan saudara yang dari tertekan, saudara dimerdekakan. Saudara akan dibawa oleh Roh Kudus untuk mengingat kedahsyatan Tuhan. Maka dari itu saya katakan, manusia hidup itu tidak luput dari metode 4D. Saudara diajar kebenaran firman. Saudara diajar untuk melakukan firman. Saudara diajar supaya firman dilakukan untuk dibentuk karakter saudara. Kalau karakter saudara terbentuk dengan saudara lakukan firman berulang-ulang menjadi gaya hidup saudara, saudara akan diuji. Apakah iman saudara tidak berubah? Jika tidak berubah, maka saudara naik ke next level. Maka saudara mempunyai kepekaan. Saudara mempunyai kepekaan untuk mengerti atas tuntunan Roh Kudus. Dan saya jamin saudara akan menjadi pemenang. Di saat-saat saudara mengalami tekanan dan doa saudara belum terjawab, sabar saudara, ucapkan syukur. Di saat saudara mengucapkan syukur, yang sudah saya katakan tadi, ada energi yang baru, yaitu Roh Allah akan menopang saudara, menguatkan saudara. Dan ada waktunya Tuhan. Dan mujizat pasti terjadi. Setiap saudara yang sudah mendengarkan firman Allah, saya percaya hati saudara tertegur, tersentuh oleh firman Allah. Itu tandanya Tuhan bicara dalam hidup saudara. Saudara boleh angkat tangan. Katakan, Tuhan ampuni aku. Aku mau berubah, aku mau bertobat. Dan detik itu juga hadirat Allah akan hadir di dalam hidup saudara. Di rumah-rumah saudara. Dia akan merestorasi. Cukup saudara mengambil keputusan. Tuhan, aku mau berubah. Ambil langkah, akui kesalahan saudara. Bertobat. Saya percaya berkat Abraham akan menjadi dalam kehidupan saudara. Saudara akan naik tidak turun. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Dan bagi saudara yang belum kenal Yesus, belum terima Yesus, saudara boleh angkat tangan. Mungkin hati saudara sudah disentuh, itu tandanya Tuhan bicara. Saudara boleh angkat tangan. Katakan, Tuhan ini aku. Karena terima Yesus untuk memperoleh keselamatan itu gratis. Hanya dengan cukup mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan saudara tinggalkan dosa, bertobat. Dan saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Saudara memperoleh keselamatan. Bagi saudara sudah bertobat, sudah terima Yesus, saudara boleh cari gereja yang paling dekat dalam tempat saudara. Dan saya percaya Roh Kudus akan membimbing saudara, mengajar saudara. Dan saudara akan diselamatkan dari bumi sampai ke surga. Di dalam nama Yesus Kristus, mari yang percaya bersama saya katakan, amin. Saudara, mari angkat roti tinggi-tinggi. Kita akan melaksanakan perjamuan suci. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya.
Dia memecah-mecahkan roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang pecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari kita mengucapkan syukur. Kita sudah makan roti dan minum anggur. Biar hari ini terjadilah sebuah restorasi. Paradigma yang baru oleh firman-Nya. Dengan menghormati Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang harus kita hormati. Dengan kita melakukan kebenaran firman. Dan kita setiap melakukan kebenaran firman. Setiap kita menyembah dengan roh dan kebenaran. Setiap kita menghormati hadirat Allah. Setiap kita menghormati ibadah. Maka engkau menghormati Roh Kudus, yaitu Roh Allah. Setiap saudara yang tersentuh oleh firman, tertegur oleh firman, itu tandanya Tuhan ingin melakukan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Supaya engkau berubah, supaya engkau bisa manunggal dengan Roh Kudus. Setiap saudara tersentuh oleh firman saudara, boleh angkat tangan. Baik yang ada di rumah-rumah, angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan, Tuhan ampuni aku. Aku sering melakukan kesalahan. Aku sering melakukan dosa. Tanpa sepengetahuanku bahwa Roh Kudus ada padaku. Karena tubuhku itu adalah bait Allah yang harus aku mengerti. Ada Roh Allah di dalam bait Allah. Ampuni aku. Aku mau bertobat. Aku tidak menghormati Roh Kudus. Mulai hari ini aku minta ampun. Sucikan aku, kuduskan aku. Aku akan meninggalkan dosa, kedagingan. Aku akan berubah menjadi manusia yang baru. Terima kasih Tuhan. Agar berkat Abraham menjadi dalam kehidupanku. Apa yang aku kerjakan semua berhasil. Segala sakit penyakit aku tumpang tangan, ada kuasa mujizat terjadi. Karena apa? Karena Roh Allah bersama aku. Terima kasih Tuhan. Biar firman ini menjadi rema. Biar firman ini menjadi kekuatan yang baru bagi kehidupan kekristenanku. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya, siap melakukan firman Allah. Katakan amin. Haleluya, firman Tuhan sudah dibentangkan. Kita percaya bahwa ketika kita mau melakukan firman Tuhan, maka firman itu akan hidup di dalam kita dan kita mampu melakukan kehendak Allah. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah firman ini memerdekakan setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Penuhkan bejananya, berkati seluruh aspek kehidupannya. Apa yang dikerjakan dibuat berhasil dan beruntung oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita karena kami begitu mengasihi-Mu Tuhan. Begitu indah Engkau buat kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami memberi Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Salam, jemaat House of Glory yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa terasa kita tetap dalam penyertaan Tuhan Yesus. Kita semua tahu dan alami jika selama 2 tahun melalui pandemi dengan berbagai varian yang membelenggu aktivitas kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan Yesus yang setia dan senantiasa boleh menyertai umat pilihannya. Seperti bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan yang disayangi, setelah keluar dari tanah perbudakan yaitu tanah Mesir menuju tanah perjanjian, senantiasa dituntun dengan kuasa Allah, yaitu melalui tiang awan dan tiang api. Kita hidup di perjanjian baru, kita patut bersyukur seperti Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus lahir untuk kita, Tuhan Yesus mati untuk kita, dan Tuhan Yesus bangkit dari kematian setelah kalahkan maut, sehingga segala kutuk telah ditanggungnya demi kita. Tuhan Yesus naik ke surga tetapi tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan Yesus tetap minta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus, yaitu roh kebenaran yang memberi pertolongan, memberikan penghiburan, dan menuntun langkah-langkah hidup kita, mengajar kita, memberikan hikmat kepada kita, dan di dalam menjalani hidup kita yang penuh tantangan. Dan Roh Kudus itu akan diam serta menyertai kita selama-lamanya. Seperti Yohanes 14 ayat 16. Mari kita persembahkan yang terbaik sebagai ucapan syukur atas apa yang sudah diperbuatnya untuk kita. Seperti seorang janda yang miskin mempersembahkan yang terbaik, yaitu seluruh hidupnya dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Dan jemaat harus berani melakukan itu seperti yang tertulis di Markus 12 ayat 42. Minggu 19 Desember 2021, pukul 8 pagi di gereja dilaksanakan perayaan Natal. Dan Sabtu tanggal 25 Desember 2021, pukul yang sama yaitu pukul 8 ada ibadah Natal. Mari kita sambut kasih Tuhan yang sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada dunia, supaya barang siapa percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal, termasuk kita dan saudara. Dan sebagai orang yang percaya, bagaimanakah respon kita sebagai umat pilihan Tuhan? Bagaimana caranya untuk mempersembahkan ucapan syukur karena keselamatan yang telah kita terima oleh karena kasih karunia-Nya? Pada ibadah perayaan Natal dan ibadah Natal ataupun minggu-minggu sebelumnya dan sesudahnya, gereja menghimbau kepada seluruh jemaat gereja House of Glory untuk dapat mempersembahkan yang terbaik sebagai bukti jika kita mengasihi Tuhan, dan semuanya itu untuk mempermuliakan nama Tuhan lewat pelayanan gereja kita House of Glory. Dengan demikian sebagai umat pilihan Tuhan sudah berkontribusi di dalam memperluas kerajaan di surga melalui persembahan kita. Persembahan bisa dikumpulkan melalui kantong persembahan, juga bisa melalui transfer bank BCA cabang Sidoarjo dengan akun 018 050
8023 atas nama Willy Yosef Sandra dengan catatan note persembahan untuk Natal. Mari semua mengambil bagian di dalam taburan ini untuk menjadi berkat. Demikian disampaikan kepada seluruh jemaat HOG dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom semua, selamat hari Minggu untuk jemaat yang ada di rumah. Kita percaya kasih-Nya bersama kita semua, dan kita percaya apapun yang kita kerjakan tanpa Tuhan kita tidak mampu. Haleluya. Semua pun tak indah, semua pun tak sulit, lenyap dan tak pasti tanpamu. Tak akan teratasi denganku sendiri, sendiriku berhenti tanpamu. Sempurnakan jalanku, ku andalkan jaramu. Jangan biarkan ku sendiri, harapanku telah pergi tanpa Engkau di hati. Ku berdiri karenamu, ku terjang badai hidup, bertahan di jalanmu. Kami bertahan di jalanmu Bapa. Ku tahu kini semuanya kan pasti, semua terkendali denganmu. Indahkan hariku, kau pegang tanganku, larikan raguku, telan egoku. Sempurnakan, sempurnakan jalanku, ku andalkan jaramu. 1, 2, 3, go! Jangan biarkan ku sendiri, harapanku telah pergi tanpa Engkau di hati. Ku berdiri karenamu, ku terjang badai hidup, bertahan di jalanmu. Ya, kami mau mengajak semuanya untuk menyanyi di rumah, karena kita percaya di saat kita memuji, menyembah, ada kuasa Tuhan hadir tengah-tengah kita. Amin. Ikuti saya. Di saat saya katakan Jesus, kita semua bersama-sama mengatakan wow, seperti ini. Jesus, wow, Jesus, wow. Satu kali, haleluya. Dua kali ya, dua gapat. Jesus, wow, Jesus, wow. Haleluya. Sekali lagi suaranya yang luar biasa. Berikan yang terbaik. Jesus, wow, Jesus, wow. Haleluya, sorak-sorak kemenangan. Wagapat. Jesus, Jesus, na 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 na. Jesus, Jesus, na 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 na. Jesus, Jesus, na 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 na. Jesus, Jesus, na 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 na.
kamu katakan. Ku berdiri karenamu, ku terjang badai hidup, bertahan di jalanmu. Semua tak indah, semua tak indah, semua pun lenyap, tiada suka duka memenuhi. Semua tak indah, hanya cerita, sinar cahaya takkan menerangi. Semua tak indah, semua pun lenyap, tiada suka duka memenuhi. Semua tak indah, hanya cerita tanpa adanya kau di sini. Na na na, na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tuhan Yesus memberkati. Sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Selamat hari Minggu dari House of Glory. Kasih Tuhan senantiasa menyertai. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu, diberkatilah setiap langkahmu. Kau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Tuhan Yesus memberkati. Sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Selamat hari Minggu dari House of Glory. Kasih Tuhan senantiasa menyertai.